Mayoritas korban penipuan dari Giska Deborah Aritonang baru mengenal pelaku pada Mei 2023 atau saat war tiket konser Coldplay dibuka. Para korban Giska ini adalah para reseller yang akan menjual kembali tiket tersebut kepada para calon pembeli yang telah memesan kepadanya. Namun alih-alih mendapatkan tiket itu, hingga konser berlangsung, tiket yang dijanjikan Giska tak pernah ada. Giska pun selalu berkelit dan tak kunjung mengembalikan dana hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Kini mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jakarta itu telah mendekam di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari 6 laporan yang masuk terhadap perbuatan Giska, polisi menyebut tersangka menikmati uang senilai 5,1 miliar dari 2.268 tiket fiktif yang berhasil dijualnya. Salah satu korban penjualan tiket fiktif oleh Giska yakni Santi yang baru kenal dengan Giska pada Mei 2023 lalu. Perempuan 34 tahun itu sebenarnya sudah cukup lama bisnis di bidang reseller tiket konser semacam ini. Tapi ia tak luput termakan modus dari Giska. Sebelum tertipu di konser Coldplay, Santi sudah sempat berbisnis dengan Giska saat konser Nicky Nicole pada September 2023 lalu. Saat itu apa yang diberikan Giska memang tak sesuai janji awalnya. Sebagai reseller tiket konser, Santi menganggap hal itu masih tergolong wajar. Ia pun bekerja sama tak hanya dengan Giska saja, tetapi ke beberapa penjual lainnya untuk menghindari hal-hal semacam itu terjadi. Saat war tiket Coldplay dibuka pada Mei 2023 lalu, Santi kembali membeli tiket pre-order kepada Giska. Kali ini jumlahnya cukup banyak, yakni 130 tiket dengan nominal uang sebesar 280 juta. Yang membuat Santi cukup percaya dengan Giska meski saat itu baru kenal, karena sebagian uang itu diserahkannya kepada orang tua Giska. Tapi siapa sangka sampai hari H konser berlangsung pada Rabu 15 November 2023, tiket yang dijanjikan oleh Giska tak pernah ada. Santi yang tak mau reputasinya sebagai reseller rusak, terpaksa menghubungi penjual lainnya untuk membeli tiket dengan dana pribadinya agar pemesannya tetap bisa menonton tiket Coldplay. Beruntung mayoritas pemesannya masih tetap bisa menonton tiket meski ada sejumlah pemesan di kategori 1 yang gagal ia berikan tiket Coldplay. Korban lainnya, Alika Nurul Indah, juga menceritakan mengapa bisa begitu percaya dengan Giska meski mereka baru kenal saat war tiket Coldplay dibuka. Selain itu, yang membuatnya percaya kepada Giska karena pelaku berasal dari keluarga cukup berada, sehingga ia tak curiga bakal kena tipu. Di tahun ini Alika memang tengah berminat di bisnis ini sebagai pemasukan sambilannya sembari berkuliah. Alhasil ia intens berkomunikasi dan percaya dengan Giska. Sejak Mei 2023, Alika pun rutin membeli tiket konser Coldplay kepada Giska. Total ada sebanyak 238 tiket berbagai kategori yang dibelinya. Mulai dari kategori 5 seharga 1,75 juta hingga kategori Ultimate seharga 11 juta. Dari tiap tiket yang dibelinya dari Giska untuk kemudian dijual lagi, Alika mengambil untung bervariasi mulai 250.000 sampai 350.000. Tapi ada pula beberapa tiket khusus yang diambil keuntungan sampai 500.000. Jika dikalkulasikan rata-rata keuntungan yang diambil Alika per tiket sebesar 300.000. Maka dari 238 tiket yang dibelinya dari Giska, cuan yang seharusnya diterima Alika mencapai 71,4 juta. Namun alih-alih untung berlipat, ia malah harus menerima kenyataan pahit. Alika adalah korban dari Giska dengan total kerugian terbanyak mencapai 1,138 miliar. Kini baik Santi dan Alika berharap Giska tak hanya menjalani hukuman penjara atas perbuatannya itu. Jauh terpenting bisa mengembalikan uang para korban karena jumlahnya begitu besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.